Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 14 Saparua PKKMB Universitas Negeri Semarang akan mempersembahkan video opini kami mengenai isu kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi kita ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang dengan kesehatan mental yang terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta mengendalikan emosi yang sulit. Pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Di sini, kami dari kelompok Saparua akan memberikan opini kesehatan mental dalam 5 tema, yaitu keluarga, pasangan, teman, masa lalu, dan masa depan. Dipersilakan untuk teman saya, rekan Ceria Abelita. Terima kasih Fani untuk pembukaannya. Di sini kita mulai dari materi yang pertama, yaitu materi keluarga. Di sini kita bakal denger nih dari teman-teman kita, apa sih kesehatan mental mengenai keluarga. Pertama kita panggil Rizka. Halo Rizka, boleh perkenalan Halo. dulu? Oke, perkenalkan nama aku Rizka Aromarata Solihah. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika. Oke, di sini aku bakal menyampaikan opini tentang topiknya keluarga dengan emosi, kesehatan mental yang dialami anak disebabkan tuntutan orang tua yang terlalu keras. Oke, untuk MC boleh langsung dimulai nih. Ya, boleh. Boleh dijelaskan nih menurut Rizka, kesehatan mental tentang keluarga nih apa gitu ya? Oke, sebelumnya kalau kita ngomong-ngomongin tentang keluarga nih, sebagian orang bakal mikir kalau keluarga adalah tempat yang paling utama di mana kita merasakan kasih sayang, kenyamanan, tempat untuk berkeluh kesah, kita bisa merasakan aman dan nyaman tentunya yang nggak bisa kita dapetin dimanapun. Tapi bagi sebagian orang juga keluarga adalah sebuah penjara. Kenapa kayak gitu? Karena di dalam suatu hubungan keluarga, menurut aku itu selain kasih sayang yang diberikan, ada satu hal yang tidak kalah penting yang tidak boleh kita hilangkan, yaitu komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi ini di antara keluarga bisa menyebabkan berbagai masalah loh. Salah satunya yaitu tadi, seorang anak yang merasa dirinya itu dituntut orang tua untuk melakukan sesuatu yang bukan keinginan mereka sendiri, sehingga ia itu merasa tertekan kayak gitu. Nah, hal ini jika dibiarkan tentu akan mengganggu kesehatan mental anak tersebut. Padahal bisa aja kan orang tua mereka itu mau untuk bertanya, mau untuk berkomunikasi dengan anaknya, sehingga anaknya itu bisa menceritakan apa sih keinginan mereka. Jadi kita tuh masing-masing saling tahu gitu. Nah, hal ini masih banyak disepelekan oleh orang-orang di sekitar kita yang tentu saja tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kadang orang tua hanya memikirkan kesehatan fisik anaknya dibandingkan kesehatan mentalnya kayak gitu. Biasanya tuh orang tua yang penting anak aku sehat, yang penting anakku nggak pilek, nggak batuk kayak gitu. Padahal anak juga memiliki kesehatan mental yang harus mereka pikirkan juga gitu. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik kayak gitu. Mungkin opini aku cukup sekian, bakal dilanjutin sama teman aku yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizka buat opininya. Selanjutnya ada Berta nih. Halo Berta, boleh perkenalan dulu nggak nih? Halo, nama aku Firta Martian dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Aku akan melanjutkan opini dari Rizka. Kesehatan mental ataupun pola pikir pada seseorang itu tergantung pola asuh bagaimana keluarga memberikan didikannya. Untuk itu dibutuhkan peran keluarga dalam mensejahterakan kesehatan mental remaja. Di antara peran keluarga yang dimaksud adalah peran melindungi, mendampingi, dan memberikan rasa nyaman, menjalin komunikasi interaktif, serta menciptakan pola pengasuhan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Didikan yang terlalu menuntut dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang keras kepala dan cenderung tidak bisa mengekspresikan rasa yang ada pada diri mereka. Karena mereka tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka. Mereka hanya dipersilahkan melakukan apa yang mereka inginkan. Pada dasarnya, seiring berjalannya waktu, pola pikir seseorang akan ikut berkembang. Dapat dilihat juga generasi Z yang cenderung lebih aware terhadap kesehatan mental dan lebih open-minded
dengan suatu hal beda dengan generasi sebelum-sebelumnya yang sangat keras dan baku. Itu saja opini dari saya. Sekian. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, makasih Berta buat opininya. Selanjutnya ada Ahmad nih. Halo Ahmad. Ya, halo. Oh iya, boleh perkenalan dulu ya Ahmad. Oke, perkenalkan. Nama saya Ahmad Yusuf Haryanto, dan saya dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan jelaskan opini saya tentang kesehatan mental yang berada dalam lingkup keluarga. Jadi begini, keluarga merupakan sistem terkecil dalam sistem sosial tersebut. Jadi mengapa kok kita bisa melandaskan bahwa keluarga itu hal yang terpenting? Dalam hal ini, keluarga merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Jadi segala kebutuhan fisik maupun psikis ada dalam keluarga. Jadi sebagai seorang anak, kita patut ya menentukan jalannya sendiri tanpa harus ada pemaksaan oleh orang tua. Dan kebanyakan orang tua menginginkan anak tersebut sukses, tapi kebanyakan juga orang tua kurang memikirkan tentang apa itu yang diinginkan oleh anaknya tersebut. Jadi maka dari itu pentinglah bagi orang tua untuk saling berkomunikasi. Jadi saya melanjutkan opini sebelumnya ini tentang komunikasi. Jadi keluarga tetap sebagai tempat berkeluh kesah, bercerita maupun semuanya untuk saling memahami ya. Keluarga merupakan tempat untuk kita bercerita, untuk kita saling curhat begitu. Mungkin itu doang opini dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad buat opininya. Sekarang kita beralih ke Wahid. Halo Wahid. Halo Kak. Oh iya, boleh perkenalan dulu Wahid? Oke, boleh. Jadi langsung samain aja ya opini aja ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat moderator dan terima kasih buat Kak Rizka, Kak Berta, dan Mas Ahmad atas opininya. Nama saya Wahid dengan Matematika, singkat saja. Jadi saya pengen memberikan kesimpulan. Karena pada intinya gini, keluarga itu adalah tempat awal kita mengenal namanya dunia, namanya komunikasi, namanya juga perasaan. Tapi sayangnya dari keluarga itu kita tahulah, nggak semua keluarga itu bisa mencetak anaknya agar siap untuk berada di lingkungan gitu. Nah, ada yang tuntutan orang tua yang terlalu tinggi. Kadang orang tua juga memberikan saran yang kurang cocok dengan zamannya gitu. Jadi saran-sarannya di zaman dahulu akan terus diinikan tanpa melihat perkembangannya di zaman. Nah, di sini tapi perlu digarisbawahi pada dasarnya keluarga itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk diri kalian gitu, untuk diri saya juga gitu. Keluarga itu ingin memberikan sesuatu yang terbaik, cuma kemungkinan caranya yang salah gitu. Jadi ya harapan depannya buat orang tua ataupun keluarga ataupun diri kalian harus menyesuaikan diri lah dengan keadaan supaya bisa ini. Jadi jaga kesehatan mental kalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Wahid buat opininya. Nah, itu tadi beberapa opini tentang keluarga dari teman-teman kita. Variatif sekali ya, gitu kan. Tapi di sini kita juga punya tema yang pastinya nggak akan kalah variatif juga, yaitu tema pasangan. Kita mulai dari Aulia. Halo Aulia. Aulia. Boleh dimulai dari aku nggak? Soalnya Aulianya udah nggak ada di top. Oh iya, maaf. Kita mulai dari Fauzia ya berarti? Iya benar. Iya, boleh perkenalan dulu. Iya. Ya, sebelumnya nama aku Fauzia Gina, kalian bisa panggil aku Gina, dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni.
Nah, di sini aku mau nyampaikan opini aku tentang pasangan peran pasangan di dalam mental health. Nah, menurut aku itu pasangan itu tuh bisa jadi sebuah sesosok yang bisa jadi toksik dalam mental health kita, teman-teman. Apalagi pasangan kita itu termasuk seseorang dengan sifat yang toksik ya ketika menjalani hubungan. Nah, sifat itu tuh bisa bisa jadi karena dianya itu belum siap buat menjalani hubungan sama seseorang nih, teman-teman. Nah, itu semua bakal terjadi kalau misalnya pasangan kita itu belum punya sifat dewasa yang dibutuhkan di suatu hubungan. Contohnya nih yang bisa kita rasain ya, siapa tahu teman-teman juga udah rasain, itu tuh bisa maksa kita ngelakuin apapun yang dia mau, terus abis itu ngelarang apapun yang kita suka, atau bahkan kayak kalau ada masalah bikin kita seolah-olah tuh kita yang salah, teman-teman. Itu kan bisa jadi suatu tekanan di pikiran kita ya, teman-teman. Jadi eh, dipikir-pikir dulu sebelum kita mau mulai hubungan sama seorang, biar nggak jadi bumerang buat kita semua nih, teman-teman. Nah, eh, dampaknya itu, dampaknya yang bisa kita rasain itu, kita bisa kena mental disorder nih, teman-teman. Contohnya tuh kayak eating disorder, depresi, terus abis itu mood swing, dan lain-lain. Itu banyak banget jenis-jenisnya. Nah, buat jaga kesehatan mental kita nih, teman-teman bisa ngejauh dari hal-hal toksik nih. Dan kita harus tegas kalau misalnya kita punya pasangan. Dan kalau misalnya udah terlalu toksik hubungannya, kita bisa akhiri hubungan tersebut sih secara tegas. Itu aja, teman-teman. Selanjutnya bakal dijelasin sama rekan aku, David. Oke, terima kasih buat Fauzia buat opininya. Sekarang kita beralih ke David. Halo David. Halo, halo. Oke, perkenalkan dulu ya. Ya, David, boleh perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya David Fakih Alvarez dari Prodi Politik dan Kewarganegaraan dari Ilmu Sosial. Pasangan dalam mental health itu sangat penting ya, teman-teman. Jadi, pasangan itu bisa menjadi support system bagi kita untuk menunjang produktivitas kita. Contohnya, ketika kita lagi malas-malas belajar, tapi kita menemukan partner yang cocok, itu menjadi alasan kita untuk meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan kualitas belajar kita. Jadi yang mulainya mungkin kayak males-malesan, tidak semangat dalam melakukan aktivitas, terus kita mempunyai support system yang baik, maka kita akan lebih produktivitas kita menjadi lebih meningkat gitu. Dan semisal kita ada masalah juga, kalau kita mempunyai pasangan yang tepat juga, kita juga bakal terbebani gitu. Kita bisa curhat ke pasangan kita seperti itu. Jadi pasangan itu sangat penting bagi kesehatan mental kita. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih David. Terima kasih juga buat kelompok pasangan, buat opini-opininya. Sekarang kita beralih ke tema yang gak kalah penting nih. Tema teman gitu kan. Kesehatan mental menurut teman-teman ini gimana sih buat lingkungan pertemanan gitu kan. Kita boleh ke Syahatani. Halo Syahatani. Ya, halo semuanya. Jadi, boleh perkenalan dulu ya, Syahatani. Oh ya. Ya, saya Syaharani dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teman ya. Jadi teman itu apa sih? Teman itu adalah seseorang yang bisa melihat sisi terlemah kita. Ia bisa menerima kita apa adanya tanpa perlu melihat atribut kita, entah itu profesi atau apa yang kita miliki. Nah, baru-baru ini tuh banyak gitu yang melakukan bullying terhadap teman kan.
Eh, jadi ada sebuah studi menyatakan bahwa anak yang mendapat bullying dari teman sebayanya memiliki lebih banyak masalah di masa depan. Hal itu diduga karena dampak bullying teman sebaya kepada anak bisa menghasilkan efek psikologis yang jauh lebih buruk. Itu artinya dampak bullying pada anak dapat berujung pada masalah kesehatan mental serius yang dapat terus berlangsung hingga ia dewasa. Jadi kita tuh harus berhati-hati ya dalam memilih teman, dalam bersikap juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dampak kasus bullying itu bagi korbannya adalah gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur. Oke, kayaknya koneksinya Syarani terputus nih. Jadi kita lanjut ke opini selanjutnya aja ya. Boleh dari Karisma. Halo Karisma. Karisma ada nggak ya? Oh, nggak ada juga nih. Kalau Ferry, halo Ferry. Ferry juga nggak ada ya? Halo Ferry. Boleh perkenalan dulu ya? Ada. Oke. Perkenalkan, nama saya Ferry Muhammad Yasir. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Jadi menurut saya anak dan remaja itu membutuhkan kesehatan mental yang baik untuk berkembang dengan cara yang sehat, agar bisa membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan hidup. Maka dari itu, mempunyai sahabat atau teman sejati adalah sebuah keharusan atau disarankan untuk mempunyai sahabat atau teman sejati dalam hidup kita. Tidak hanya sebagai tempat berbagi cerita saat suka dan duka, tapi teman atau sahabat juga bisa berdampak baik terhadap kesehatan mental kita. Bahkan ada beberapa peneliti baru-baru ini menemukan bahwa pertemanan atau persahabatan yang kental saat remaja dapat membantu menjaga kesehatan mental yang baik saat dewasa kelak. Studi yang dimuat dalam jurnal Child Development remaja yang memiliki persahabatan akrab cenderung ada beberapa ciri orang yang mempunyai kesehatan mental yang baik dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan dapat menikmati hidup. Terus bisa bangkit kembali dari kekesalan dan kecewaan. Terus yang terakhir ada memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman. Kayaknya dari saya cukup sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Makasih. Oke, makasih Ferry buat opininya. Sekarang kita beralih ke Jeta. Halo Jeta. Halo teman-teman. Ya, perkenalkan nama aku Jeta Ramadhani dari Prodi Ilmu Sejarah. Jadi aku mau jelasin tentang apa sih itu teman. Teman tuh siapa? Gunanya apa? Fungsinya apa? Jadi mungkin teman-teman ya tahulah teman adalah sosok yang bisa kita percaya mungkin bagi sebagian orang lebih dari siapapun. Apalagi sahabat. Kita cerita tentang masalah-masalah kita yang ada di keluarga atau pasangan. Itu kita lebih prefer cerita untuk ke sahabat kita gitu. Tapi sahabat tuh teman tuh macam-macam, ada yang
memberikan dampak yang baik, ada yang buruk. Nah, dampak yang buruk tuh kita harus hindari. Kita harus tahu ciri-cirinya teman-teman yang memberikan dampak buruk pada hidup kita dan yang memberikan dampak baik. Jadi ciri-cirinya mungkin teman-teman bisa tahu lah. Misalkan kalau misalkan yang buruk kita tahu dia mudah, jadi kita misalkan mau cerita apa gini-gini, terus dia malah memperburuk keadaan. Sebaliknya, yang teman yang baik adalah yang memberikan manfaat kita. Ya, sekian dari saya. Iya, terima kasih buat ini macam-macam banget ya. Sekarang kita beralih ke tema masa lalu nih. Pasti banyak ya teman-teman yang punya opini nih tentang masa lalu. Kita mulai dari Lydia dulu nih. Halo Lydia. Halo Sherry. Halo. Iya. Halo, boleh perkenalan dulu nih Lydia. Pertama-tama itu ya, mulai dari Shani dulu apa? Soalnya udah dibagi. Oh, mau mulai dari Ya, Fani. Fani dulu. Oke, boleh. Ya. Halo Fani. Ya, boleh perkenalan dulu ya Fani. Halo. Halo, aku Shani Nita Sulfani Sanda dari Prodi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial. Jadi di sini aku bakal jelasin soal mental health dari masa lalu. Oke. Masa lalu merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki masa lalu yang indah, sedih, maupun sangat menyakitkan. Masa lalu pun menjadi pemicu utama sifat manusia dalam berinteraksi di lingkungan sosial dan masyarakat. Tatkala sifat dan mental seseorang dibangun dari masa lalu, dimulai sejak masa anak-anak. Dengan masa lalu yang baik maupun yang buruk, itu dapat membentuk mental seseorang hingga ke depannya. Nah, terutama saat manusia pada masa belia. Maka dari itu penting untuk mendidik anak dengan baik sejak kecil, agar tak terjadi mental isu seperti inner child yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Lydia nih. Halo Lydia. Halo. Ya, boleh perkenalan dulu ya Lydia. Sebelumnya kenalin, nama aku Abdul Lydia, biasa dipanggil Lydia. Aku dari Prodi Geografi. Inner child itu sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil atau ada bagian dari diri kita saat masih anak-anak yang tertinggal. Dalam penelitian, anak dalam rentang 6-7 tahun sedang mudah mengingat dan bahkan menjadi long time memory. Jadi dalam masa tersebut, jika ada sebuah kejadian, dia akan ingat sampai dewasa. Pentingnya inner child, kita tahu tentang inner child itu penting karena agar kita itu mudah menjadi orang yang tidak rapuh dan sensitif. Jika kita ingin benar-benar bahagia yang nyata, belajarlah untuk menerima, mengenali, dan mengolah inner child agar menjadi orang yang benar-benar bahagia. Sedikit banyak orang yang tidak sadar terhadap inner child ini. Dia tidak menyadari ada luka batin yang tersembunyi di masa kecil yang terbawa sampai dewasa, dan menjadi trauma yang bisa menyebabkan pelaku meletakkan situasi serupa terhadap orang lain. Sekian dari saya. Oke, terima kasih buat Lydia, buat opininya. Sekarang kita lanjut ke Nisrina nih. Halo Nisrina. Halo. Iya, boleh perkenalan dulu ya Nisrina. Oke. Halo, perkenalkan namaku Nisrina Amalia Rizky dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, jadi di sini aku mau melanjutkan dari inner child tadi yang disampaikan Lydia ya. Oke, faktor yang mempengaruhi inner child. Yang pertama, pola asuh keluarga. Jadi, bagaimana orang tua kita menjadi role model kita
gaya pengasuhan seperti apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Yang kedua, orang-orang yang muncul di kehidupan kita terbentuk atas perilaku dan interaksi kita dengan orang-orang tersebut. Contoh inner child. Contoh positif ya. Contoh positifnya, seorang pernah dipuji pada masa kecilnya, yang itu memicu kita untuk berprestasi sampai dewasa. Untuk yang negatifnya, seseorang yang di masa kecilnya sering dipukuli, yang membuat ketika dia dewasa melakukan hal yang sama seperti yang dialami kepada orang lain. Dan ini untuk peringatan aja. Jadi tidak semua inner child itu 100% sama. Masing-masing mempunyai feedback yang berbeda-beda. Dengan contoh negatif di atas, bisa saja bentuk perilakunya tidak sama dengan apa yang dialaminya. Contohnya, seseorang yang dulu dipukuli di masa depan berubah menjadi seseorang yang tidak ingin dekat dengan orang lain karena takut tersakiti kembali. Nah, untuk cara mengatasinya, yang pertama bisa mindfulness. Yang kedua, sadari kalau setiap orang punya inner child. Untuk yang ketiga, coba mengobrol dengan diri sendiri dengan kenangan masa kecil. Hadirkan emosi masa kecil kita dan berdamailah. Oke, sekian itu dulu opini dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Nisrina buat opininya. Sekarang kita lanjut ke Jaka nih. Halo Jaka. Halo. Langsung aja ya. Ya, perkenalan dulu dong. Oke, kenalin aku Jaka Putra Ramajati dari Prodi Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Nah, jadi menurut aku mengenai kejadian traumatik di masa lalu yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental itu merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Karena apa? Karena gangguan kesehatan mental akibat masa lalu ini sangat berpengaruh terhadap karir seorang di masa depan. Apalagi kita sebagai seorang remaja, apabila kita mengalami masalah traumatik di masa lalu, tentu akan mempengaruhi perkembangan kita menuju tahap dewasa. Dan apabila kita memiliki masalah tersebut, bisa saja perkembangan diri kita tidak maksimal seperti apa yang kita inginkan. Nah, jadi kunci ini mengajak kepada kita semua yang ada di room ini dan semua penonton yang nantinya menonton video ini, mari sama-sama kita mulai peduli terhadap isu kesehatan mental, terutama mengenai kejadian traumatik di masa lalu. Karena apa? Karena dampaknya begitu besar. Gangguan mental disorder, salah satu dampaknya, habis itu gangguan jiwa, gangguan kecemasan, bisa depresi, dan juga bisa menyebabkan bunuh diri. Nah, karena mengingat dampaknya yang begitu masif, marilah dari sekarang kita mulai peduli dengan isu ini, kita stop bullying, kita stop perundungan, kita stop kekerasan seksual, dan kita stop pelecehan seksual. Itu dari aku. Makasih. Oke, terima kasih untuk topik dari masa lalu ya. Oke, mari kita lanjut untuk topik opini yang bertema masa depan. Nah, akan dimulai oleh Vicky. Halo Vicky. Halo Fani. Silakan perkenalkan. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Rustubatiar dari Prodi Teknik Sipil. Saya di sini akan membahas tentang kesehatan mental, tentang masa depan ya. Membahas tentang masa depan, kita semua pasti takut apa yang akan terjadi pada masa depan kan. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak. Dan juga kalau kita ini habis lulus kuliah, itu kan pusing gitu. Misal mau kerja di mana, bingung, ini bisa kerja ke sini atau enggak, bisa sesuai dengan ekspektasi kita sebelumnya atau enggak, bisa ingin kerja di sini, ingin kerja di situ, ya kan? Jadi dengan itu sebaiknya untuk menjaga kesehatan mental kita ya, kita itu selalu bermimpi setinggi-tingginya gitu. Misal kayak kita nggak jadi di pekerjaan yang di A, setidaknya kita itu masih ada di pekerjaan yang di bawah levelnya sedikit gitu. Dan saran saya, misal udah lulus kuliah itu jangan terlalu memilih-milih tentang pekerjaan, misal harus di inilah, harus di itulah. Kita mulai dari yang emang kita bisa dulu. Jadi kayak gimana ya, jangan terlalu mematok tinggi lah.
mematok tinggi kalau kita memiliki value lebih untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut. Jadi di sini saya itu hanya menjelaskan tentang keresahan pada diri kita tentang masa depan, terutama saat lulus kuliah dan ingin lanjut bekerja gitu. Begitu Fani, sekian opini dari saya. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Vicky. Oke, dilanjut sama Ali Viko. Halo Ali. Oke, halo. Halo, perkenalkan nama saya. Ada kan suaranya kan? Ada. Halo, perkenalkan nama saya Riko Dikusumo, panggilan suamiku. Saya dari program studi farmasi. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan tadi. Tapi saya mau mengwujudkan. Saya mau bicara tentang kiat-kiat untuk tadi kan dibicarakan tentang kalau misalkan lulus kuliah tuh jangan milih-milih. Nah itu kan turunannya itu nanti bakal ke tuntutan sosial. Jadi cara untuk tidak mengikuti menjaga kesehatan mental itu dengan tidak mengikuti tuntutan sosial. Nah, cara-caranya yang pertama tuh sebenarnya beranilah untuk mengatakan yang ingin dan tidak ingin kamu lakukan. Jadi contohnya misalkan lulus kuliah harus kerja di perusahaan A yang prestis gitu, karena yang lain juga perusahaan bekerja di sana. Bisa sudah bekerja sesuai dengan aku itu. Udah gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih buat Alviko. Lanjut oleh Maulida. Halo Maulida. Halo. Halo, boleh perkenalkan diri ya? Oke, jadi kenalin aku Maulida Nurul Komaliyah dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum. Jadi aku bakal sedikit beropini nih. Nah, sebagai seorang remaja, kita itu memiliki peranan ganda sebagai pelajar sekaligus sebagai anak. Nah, kondisi ini memaksa kita untuk dapat memenuhi kedua tanggung jawab tersebut. Tanpa disadari, banyak kita temui kasus gangguan mental yang bersumber karena beban tanggung jawab masa depan. Nah, paradigma sosial yang memaksa kita untuk mengikuti setiap standar yang dibuat itu banyak membuat individu kini berjalan atau tengah mengerjakan sesuatu bukan karena pilihannya sendiri, melainkan karena pilihan orang lain. Stigma masyarakat akan pilihan yang kita mau seringkali membuat kita takut untuk yakin menjalaninya. Kayak, ngapain sih masuk di univ A, mending di univ B. Nah, alhasil kita bakalan mengalah dan lebih mementingkan apa yang dibilang oleh orang lain. Dari sini akan timbul permasalahan emosi pada diri, sulit mengekspresikan perasaan, dan jauh lagi dapat mengalami stres akibat tekanan yang terlalu berat. Lantas bagaimana untuk mengatasi? Kita tidak pernah tahu masa depan yang seperti apa yang sedang menanti. Jadi apabila kita sudah terlanjur menempuh jalan seperti ini, kita bisa mulai dengan berhenti menyesali dan menyadari bahwasanya setiap manusia itu memiliki lintasannya masing-masing. Jadi mungkin saja sekarang kita terpaksa menjalani pilihan yang bukan kemauan sendiri, tapi dari sini kita dapat terlatih untuk menghadapi suatu ekspektasi yang nggak selaras dengan realita. Jadi cari celah untuk bisa menikmatinya. Karena kita tidak bisa menyenangkan orang lain. Jadi abaikan saja perkataan orang lain yang menghalangi impianmu. Mungkin cukup itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Maulida. Oke, dilanjut terakhir oleh Ceria. Silakan Ceria. Oke, terima kasih Fani. Tadi belum perkenalan ya. Nama aku Ceria Belita dari Prodi Sastra Inggris. Nah, waktu itu kita ada webinar nih tentang kesehatan mental. Nah, kata pembicaranya, kalau kita khawatir tentang masa depan, tentang hal-hal yang belum terjadi, kita harus menarik diri kita buat balik nih to the present, ke masa sekarang. Nah, kalau menurut aku itu sebenarnya nggak apa-apa ya kita buat punya rasa khawatir, rasa takut, karena manusia kan punya
5 emosi nih. Nah, rasa takut dan khawatir ini termasuk dalam salah satu emosi manusia. Jadi sebenarnya kalau kita rasa takut tentang besok gimana, masa depan akan kayak gimana, itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Jadi buat kalian yang memang punya ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan itu sebenarnya nggak apa-apa. Jangan dipendam, diungkapin aja gitu. Jadi jangan nyakitin diri sendiri buat terus memendam rasa takut sama khawatir tentang masa depan gitu. Jadi sebenarnya rasa takut sama khawatir itu hal yang wajar, hal yang normal gitu. Itu aja sih dari aku gitu. Waktunya aku kembalikan ke Fani. Oke, makasih Ceria dan teman-teman yang lain. Kita udah di akhir acara nih, udah di akhir video kita. Dan aku mau ucapin terima kasih untuk semua teman-teman dari kelompok Saparua. Kita kasih applause dulu untuk kita semua. Dan aku bakal kasih beberapa tips dan wejangan. Masa lalu itu tidak perlu diingat, masa depan itu dikejar bersama teman, bersama pasangan, maupun bersama keluarga. Kehidupan mental memang tidak mudah dijalani. Mental yang sehat akan membuat kehidupan lebih baik bagi setiap orang. Tapi jika kamu memiliki mental yang tidak sehat, dan kamu merasa itu tidak baik di dirimu, segeralah mencari bantuan, baik dengan orang lain di sekitar kamu maupun dengan tenaga medis. Nah, maka dari itu, marilah peduli dengan kesehatan mental agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu saja dari kami kelompok 14 Saparua PKKMB Universitas Negeri Semarang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.